Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan tipis 0,5%, close di 7.533. Meskipun hari ini asing mencatatkan net sell untuk market reguler sebesar 403 miliar dan di all market sebesar 511 miliar, tapi ternyata bukan saham big banks yang didistribusi asing. Nah, ini cukup menarik guys ya, ternyata saham big banks yang mulai diakumulasi kembali. So, kita lihat dulu untuk kurs rupiah. Hari ini mengalami penguatan ya 0,02% di level 16.259 rupiah per 1 US dollar. Nah, kemarin rupiah kita sempat di 16.350-an ya, bahkan sempat menyentuh di 16.400-an. Tapi mulai menguat kembali ya, sehingga kita melihat kurs rupiah kita semakin turun ya dari 16.400 ke 16.250-an. Nah, ini kalau misalkan rupiah kita turun artinya rupiah kita menguat ya. Jadi teman-teman jangan sampai kebalik. Oke guys, kita akan coba lihat ya perkembangan dari saham Big Banks hari ini. Meskipun memang teman-teman mungkin bosan ya melihat saham Big Banks yang harganya di situ-situ saja, tidak kemana-mana guys, bahkan memang cenderung sideways. Hari ini pun bahkan BBRI ada koreksi 0,2% di level Rp3.700 per saham. Tapi yang menarik ya adalah BBRI-nya ternyata diakumulasi oleh asing. Ada RXCCBK sebagai top buyer, diikuti oleh beberapa investor retail yang juga melakukan pembelian hari ini. Ada XLXC, lalu ada SQ, dan lainnya ya, ada PD juga atau Indo Premier. So, kita cek untuk BBRI. Nah, meskipun hari ini ada normal correction 0,2% ya, tapi akumulasi asingnya mulai terlihat guys, 63 miliar untuk net buy hari ini. Kemarin net buy di 60M, hari ini 63M, ya ini sebenarnya pertanda yang bagus dan semoga investor asing ini melanjutkan akumulasinya ya, bukan hanya untuk BBRI, tapi untuk saham big banks lain. Jadi, ternyata big banks asing ya, hari ini net sell-nya itu bukan di big banks, tapi di saham lain ya guys ya. Ada di saham Konglo dan di beberapa saham yang sudah naik tinggi. Itu artinya asing mulai take profit ya di saham yang kemarin mereka naikkan. Lanjut ke Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri hari ini ada koreksi 0,2% di level Rp4.670 per saham. Dan hari ini ternyata ya tanggal 8 Agustus itu ada akumulasi guys, terutama dari AKBK ya. AKBKBB sebagai top buyer meskipun jika kita perhatikan net buy asingnya memang belum terlalu besar ya. Untuk Bank Mandiri kemarin di 42M, hari ini 59M. Meskipun belum terlampau besar, tapi tentu saja 4 hari perdagangan ini asing mulai rutin cicil beli Bank Mandiri ya, sehingga kita bisa sedikit bernafas lega, tentunya lebih optimis lagi. Untuk averaging down, ya kalau misalnya teman-teman di portonya sedang minus gitu guys ya, karena kita melihat bukan hanya asing saja yang hari ini masuk, tapi retail juga masuk di Bank Mandiri. Ya ada SQ, NIXC, dan juga XL, dan lainnya tentunya. Next kita ke BBCA guys. Untuk BBCA hari ini juga masih sideways ya, masih close di harga yang sama di Rp8.300 per saham. Kita lihat ada normal akumulasi ya, terutama dari BKK ZAK yang di beberapa bulan lalu BBCA ini terus didistribusi asing. Ternyata di beberapa hari ini, ya 4 hari terakhir kita lihat akumulasinya mulai masuk nih guys. Terutama dari asing ya. Hari ini net buy di 70 miliaran dari investor asing. So, saham big banks kalau misalnya kita lihat ya di zona sekarang rata-rata memang sideways dan tidak jebol support lagi. Tidak turun lebih rendah lagi ya karena memang kita melihat katalisnya ini sedang mendatar ya. Jadi ya jarang ada katalis positif tapi juga katalis negatifnya jarang naik ke permukaan gitu, jarang muncul. Dan memang semoga ya tidak ada sentimen-sentimen negatif ya atau katalis yang bisa menurunkan atau membuat saham big banks-nya ambrol kembali. Lanjut ke BBNI. Untuk BBNI hari ini ada sedikit koreksi 1,2% di level Rp4.070 per saham. Kalau misal kita perhatikan sempat terjadi kenaikan di 5 Agustus, berarti kalau misal teman-teman ada buy on weakness dan take profit ketika naik 5%, ya itu rezeki teman-teman. Dan dikasih peluang lagi nih untuk ambil kembali ya BBNI-nya di harga yang lebih murah yaitu di sekitar 4 ribuan.
Untuk BBNI ada normal distribusi, terutama dari BKAZYU ya guys ya. So, kita melihat meskipun hari ini ada distribusi ya dari BKAZ, tapi kalau misal kita lihat asingnya, secara keseluruhan ya, ternyata hari ini ada sedikit net buy, yaitu 5,4 miliar dari asing. Artinya ada investor asing lain yang memilih akumulasi untuk BBNI. Jadi kesimpulan untuk Big Banks ya di minggu ini kita melihat bahwa sebelumnya memang sempat terjadi net sell, tapi di beberapa hari ini cukup menarik karena Big Banks kembali ya mulai kembali diakumulasi asing. Sehingga teman-teman bisa averaging down dengan lebih tenang lagi ya dan semoga harga sahamnya juga cepat-cepat naik nih. Mungkin ada beberapa katalis positif yang teman-teman tunggu seperti contohnya pemangkasan suku bunga The Fed, lalu pemangkasan suku bunga Bank Indonesia dan stimulus ekonomi lainnya yang juga ya bisa membuat saham Big Banks ini kembali menarik di mata asing. Seperti itu, guys. Jadi untuk minggu ini tentunya kita akan buka lagi sesi pertanyaan ke teman-teman. Jadi jika ada teman-teman investor yang mau ya request atau mempertanyakan sahamnya di kolom komentar, nanti kita akan cek juga guys ya. Tapi kalau misal teman-teman perlu dicek dengan kinerjanya pun ya nanti kita akan coba lihat ya. Silahkan tulis di kolom komentar saham apa yang ingin teman-teman bahas ya guys ya. Nanti besok di hari Sabtu ya, besok Sabtu weekend kali ini akan kita bahas ya beberapa dengan maksud saya dengan beberapa saham menarik lainnya. Seperti itu, guys. So, kita lanjut ya, guys ya untuk membahas beberapa saham yang menarik. Hari ini ternyata ada AADI yang ternyata ada open gap up ya dengan kenaikan 2,8% di level Rp7.325 per saham. Memang di beberapa hari sebelumnya pun kita lihat akumulasi asingnya mulai bagus terutama di tanggal 5 Agustus sampai hari ini. Dan asing juga hari ini masih akumulasi ada BK, AK, CCLG dan juga AG. Jadi untuk AADI jika kita perhatikan ya seperti yang tadi kita bahas, akumulasi asingnya terjadi ya bahkan ketika AAD-nya sideways di zona bawah. Jadi ketika sebuah saham ya dia masih tenang gitu guys ya, masih belum ada gelombang naik ataupun turun ya, dia masih cukup sideways ya, naik turunnya tipis, maka teman-teman lihat apakah asingnya mulai akumulasi atau tidak. Hal ini sering terjadi ya. Kemarin terakhir kita lihat di saham film ya guys ya. Sebelum dia naik kita sudah melihat adanya tanda-tanda akumulasi ya. Jadi tinggal kita hajar saja, tinggal kita entry buy saja lalu kita hold. Sesimpel itu, tapi terkadang hal-hal simpel seperti itu membuat kita tidak fokus ya, malah kita mungkin lebih banyak trading di saham gorengan. Sebenarnya tidak masalah kalau dalam posisi profit ya, teman-teman kan tinggal TP saja. Tapi yang jadi masalah adalah ketika teman-teman malah lebih sering minusnya gitu guys, lebih sering nyangkutnya atau lebih sering loss-nya dibandingkan profitnya. Nah, itu yang kita hindari. Dan kita berusaha untuk masuk di saham-saham yang bagus ya untuk trend following tentunya, tapi ketika akumulasi asingnya sudah mulai atau sudah terlihat ya, maka tidak ada salahnya teman-teman buy on weakness. Nah, ini kan mulai akumulasi tanggal 1 Agustus ini mulai masuk ya, 2 hari meskipun akumulasinya tidak besar ya, tanggal 1, 4 ya, tanggal 1 dan tanggal 4 Agustus, ini kan net buy, tapi tidak besarnya sekitar 9 sampai 10 miliaran. Tapi, jika teman-teman beranikan diri untuk buy on weakness, maka teman-teman bisa trend following di saham AADI ya, setidaknya sudah dapat 5 sampai 6%, it's okay ya, karena kita lihat akumulasi asingnya juga bagus, sehingga kita optimis bahwa AADI ada peluang untuk rebound lagi ke harga yang lebih tinggi. Karena saya cukup yakin nih, masih banyak teman-teman investor yang ikut PUPS-nya AADI masih dalam posisi yang floating loss. Oke guys, kita next ke saham MIDI ya. Kita move ke saham MIDI maksud saya. Ada kenaikan 4,4% di level Rp466 per saham. Kita cek cukup netral hari ini, namun ada NI YUZPAK yang masuk ya. Jadi MIDI melanjutkan kenaikan sehingga ini masih bagus untuk di hold karena asingnya pun hari ini net buy di 2,7 miliar. Nah, sehingga saham MIDI yang mungkin teman-teman masih hold dari harga bawah, ini tinggal take profit saja. Tapi untuk target take profitnya, selama akumulasi asing masih bagus, teman-teman sebenarnya masih bisa hold ya. Kita lanjut ke EXCL guys. Untuk XL kita melihat ada kenaikan hari ini 4,3% di level Rp2.640 per saham dan mulai kembali ke zona resistan.
karena sudah naik juga nih dari area bottom-nya guys. Sehingga untuk teman-teman yang mungkin masih hold XCL ya masih diberikan kesempatan untuk jualan di harga yang lebih mahal ya. Kita lihat untuk XCL ada akumulasi, terutama dari PDNI, LG, dan juga BK. Namun, asing ternyata hari ini mencatatkan net sell. Jadi untuk XCL, jika kita perhatikan asingnya net sell di 14,7 miliar. Hal ini wajar ya, karena sebelumnya asing sempat akumulasi cukup besar. Jadi kalau misalkan ada take profit dari asing terhadap suatu saham, teman-teman tinggal lihat track record-nya. Oh, ternyata pernah diakumulasi cukup besar sehingga asingnya net sell di beberapa minggu ini dan itu wajar asing mencatatkan net sell karena mereka juga ingin merealisasikan profit dan take profit. Nah, itu yang sebenarnya jarang ya diikuti oleh teman-teman pemula gitu ya. Terkadang teman-teman pemula itu ketika naik ya mereka ada yang gatal ya, baru naik sedikit udah take profit, tapi ada juga yang tidak mau take profit gitu guys ya. Ada juga yang, memang mereka ingin hold jangka panjang, tapi pada akhirnya ternyata dibawa turun lagi. Nah itu yang, menjadi apa ya, sebuah, mmm, kesempatan ya yang tidak diambil. Sebuah profit yang tidak diambil ya, menurut kita itu wasting time guys, buang-buang waktu ya. Buat apa kita hold saham yang memang dia akan turun ya karena distribusi atau memang sudah terlihat patah tren, ya kita malah dibawa balik lagi ke harga modal kita. Bukannya kita profit malah kita BEP ya. Buat apa balik modal ya? Tentu tujuan kita adalah untuk profit, seperti itu. Lalu kita bahas juga BTPS ya, teman-teman kalau misal lihat BTPS ini cukup menarik karena kemarin koreksinya itu mencatatkan, level oversold. Jadi untuk BTPS sendiri kenaikan hari ini di 4,7%, ini mulai menanjak lagi. Sehingga teman-teman yang mungkin belum take profit, ya dikasih peluang lagi untuk bisa TP di saham BTPS. Hari ini cukup netral dan asing mulai take profit juga, ada DP, EP, YP sebagai top seller. Dan ada retail juga yang jual, hari ini ada XC ya guys ya. Lalu kita lihat ya selain XC ada SQ juga. Kita cek untuk asingnya hari ini. Ternyata asing ada net sell di 822 jutaan saja ya, mungkin take profit juga. Akan take profit ya, karena kita lihat sudah ada akumulasi sebelumnya, lalu di beberapa hari ini mulai net sell asing. Sehingga dapat kita kategorikan BTPS ini peluang untuk teman-teman take profit di harga tinggi, tapi juga menandakan asing juga bisa saja merealisasikan profitnya atau menjual barangnya di BTPS, seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.